Haleluya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan kepada saya untuk kita sama-sama terus tekun di dalam Tuhan, saudara. Setia dengan Tuhan walaupun kondisi yang kita hadapi mungkin gak mudah. Saya percaya saudara, ketika Anda melewati setiap musim, sekalipun itu berat saudara, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu undangan Tuhan buat kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Yaitu apa saudara? Datang kepada Dia. Untuk apa saudara? Menerima kelegaan. Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita. Dia akan memberikan sebuah saudara kesejukan, kesegaran buat kita saudara. Lepas dari semua masalah yang kita hadapi saudara, saya percaya di dalam Yesus saudara Anda akan temukan kedamaian. Di dalam Yesus kau akan temukan pertolongan saudara. Mulai saudara alami dulu spiritual breakthrough dalam hidupmu. Maka saudara breakthrough yang lain akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah mengalami spiritual breakthrough, kita nggak pernah mengalami saudara kebangunan rohani, iman yang bangkit saudara, maka hidupmu akan tetap sama. Hidupmu nggak akan berubah. Anda perlu saudara meresponi dulu firman. Anda perlu bangkit terlebih dahulu saudara, menjadi orang-orang yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat saudara. Ketika engkau kehilangan gairah, ketika engkau kehilangan mungkin saudara pengharapan, datang kepada sumbernya, datang kepada Yesus yang adalah pengharapan dalam kehidupan kita, yang adalah sumber dalam kehidupan kita. Minta Dia penuhi hidup kita saudara. Minta Dia saudara penuhi hidup Anda dan saya. Dengar baik-baik saudara, Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kita. Dia sudah berikan nyawanya bagi kita. Kalau nyawanya saja sudah Dia berikan, apalagi cuman hanya sekedar pertolongan, hanya sekedar pemulihan ekonomi, hanya sekedar saudara kesembuhan, pasti Dia berikan juga dalam kehidupan kita. Katakan amin. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan saudara, ini menjadi rema yang luar biasa yang gak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita saudara. Yaitu apa saudara? Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Itu adalah sebuah undangan Tuhan buat kita. Untuk kita saudara minta, untuk kita saudara mencari, untuk kita saudara kemudian mengetok pintu saudara. Saya percaya waktu Anda meminta, kamu akan diberi. Waktu kamu mencari, kamu akan mendapat. Waktu kamu mengetok, pintu akan dibukakan bagi kita semua. Saya melihat begitu banyak pertolongan Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan saya saudara. Begitu luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19, sekalipun mungkin saudara banyak orang mengalami krisis, banyak orang mengalami goncangan, sama seperti yang saya alami saudara. Tapi ada sesuatu yang berbeda saudara, yaitu apa? Pemeliharaan Tuhan. Bayangkan saudara, persembahan sangat minim, persepuluhan sangat minim, saudara. Kehidupan hamba-hamba Tuhan biasanya saudara berputar lewat apa saudara? Persembahan dari jemaat, gereja operasional, lalu kemudian seluruh hamba-hamba Tuhan, saudara, semua dari persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan saudara. Kalau hari ini saudara Tuhan izinkan gereja tidak melaksanakan ibadah secara offline tetapi online, membuat begitu banyak jemaat saudara yang juga saudara dirumahkan. Karena apa saudara? Karena kondisi COVID-19 ini. Mereka yang bekerja sebagai driver online, mereka yang bekerja sebagai pengusaha, mereka yang bekerja saudara sebagai karyawan. Ada begitu banyak saudara yang harus menahan diri saudara karena COVID-19 ini, tidak maksimal dalam menjalankan kehidupan ini. Tapi saya mau katakan saudara, sekalipun
kita mungkin mengalami kesulitan yang begitu berat di hari-hari ini, saya mau katakan Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menolong. Jangan punya pikiran yang negatif, jangan punya pikiran yang pesimis. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saya percaya saudara, kondisi apapun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu bangkitkan iman kita saudara. Jangan kita saudara mundur saudara dengan kemudian kita menyerah dan kemudian kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. No. Justru ketika ada penghalang, ada masalah, ada tantangan, ayo saudara hadapi bersama dengan Tuhan, terobos bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara berkatnya pasti dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Ini yang menjadi tuntunan buat kita semua saudara, untuk hari-hari ini, untuk Anda dan saya berbalik kepada Tuhan, untuk Anda dan saya berharap kepada Tuhan, untuk Anda dan saya saudara mencari Tuhan. Waktu kau mencari Tuhan, firman Tuhan katakan kamu akan hidup, keluargamu hidup, pekerjaanmu hidup. Tidak ada satupun saudara rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita waktu kita mencari Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini Tuhan ingatkan, ayo kita cari Tuhan. Mari saudara belajar untuk kita menghitung berkat-berkat Tuhan saudara dalam kehidupan kita hari demi hari. Firman Tuhan katakan saudara dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 saudara. Mari kita baca sebentar Mazmur 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan saudara, ini merupakan firman yang luar biasa, yang menjadi rema buat kita semua lewat gembala senior kita saudara. Yaitu apa saudara? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Katakan sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau hari ini mungkin ada masalah, ayo kita flashback, kita merenung dulu. Dengar, Tuhan tidak izinkan saudara masalah yang melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Oleh karena itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh apa saudara? Hati yang bijaksana. Katakan hati yang bijaksana. Ini yang Tuhan mau saudara dalam kehidupan kita. Kita punya hati yang bijaksana. Lewat apa? Kita menghitung hari-hari kita saudara sedemikian. Begitu banyak berkat pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di hari-hari yang kemarin. Saya percaya berkat yang sama Tuhan akan juga berikan dalam kehidupan kita di hari-hari yang mendatang. Bahkan lebih dahsyat lagi. Buktinya apa saudara? Lewat nafas hidup aja kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Ada begitu banyak orang gak bisa nafas. Harus menyolok saudara selang oksigen di hidungnya aja saudara harus bayar ratusan ribu di rumah sakit. Bahkan jutaan saudara untuk beberapa hari saudara. Wow, kalau kita masih bisa menghirup udara hari ini secara gratis. Betapa bersyukurnya kita, betapa kayanya kita, betapa luar biasanya kita saudara. Jangan khawatir saudara, jangan menjadi lemah. Ini yang Tuhan mau saudara, hari-hari ini kita banyak bersyukur, kita menghitung semua berkat Tuhan. Saya percaya saudara, kalau Tuhan memberkati kita di hari-hari yang kemarin, Tuhan juga pasti akan memberkati kita besok dan seterusnya. Motivasi hari ini buat kita semua, ayo andalkan Dia, cari Dia saudara. Waktu engkau berharap kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ayo kita berdoa. Saya berdoa dari tempat ini buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya berkata bahwa setiap kita semua pasti diberkati, pasti mengalami anugerah Tuhan yang dahsyat. Angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat saat ini untuk setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan Tuhan firman-Mu bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati, bahwa kami adalah ahli waris kerajaan Allah, bahwa hidup kami saudara, hidup kami Tuhan
diatur, diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat karyamu, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mau memperkatakan firman Tuhan. Kami nggak mau Tuhan melihat kelemahan. Kami nggak mau melihat apa yang menjadi keadaan dunia ini. Saudara, kami akan mau melihat, biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong setiap umat-Mu. Tuhan menolong setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan mengalir atas kami semua, atas seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik-baik firman Tuhan. Engkau dan saya adalah biji-biji mata Tuhan. Engkau dan saya adalah umat yang dikasihi Tuhan. Pasti Dia akan menyediakan apa yang kau perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.